Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah ya. Oke, yang tidak masuk di sini ada apa masuk semua? Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Kemarin kita sudah sempat di pertemuan yang kemarin kita sudah sempat untuk membahas tentang bagaimana cara menggunakan prompt pada Gemini ya. Nah, jadi kita menciptakan sebuah karya dari prompt Gemini. Nah, dari prompt Gemini tersebut kemarin kita sudah belajar memposisikan diri juga ya sebagai siapa saya, siapa AI ya. Kali ini kita akan coba, karena ini CP-nya itu masih sama, capaian pembelajarannya masih sama ya, yaitu siswa nanti diharapkan mampu menerapkan prompt engineering pada KA generatif. KA itu adalah kecerdasan artifisial, dan mengevaluasi konten berbasis KA dan memahami AI sistem desain melalui proses design thinking. Jadi cara berpikir kalian untuk menciptakan sebuah desain seperti itu ya. Nah, terus untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah merancang sebuah konsep sistem KA sederhana atau sistem kecerdasan artifisial sederhana untuk memecahkan masalah kontekstual di lingkungan sekolah menggunakan alur design thinking. Jadi kalian punya masalah apa nih seputar sekolah, kan biasanya kalian nemuin masalah. Nah, kemarin itu kita sempat bahas itu adalah masalah, kebanyakan dari kalian itu menyebutnya adalah masalah dalam fokus belajar gitu ya. Nah, kalau kita Pak buat fokus belajar itu sulit. Nah, gimana Pak caranya, misalnya AI itu bisa nggak membantu kita buat fokus belajar? Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas itu ya. Nah, bagaimana cara kita untuk menggunakan AI ini sebagai media pembelajaran yang menarik untuk mengasah fokus kita dalam belajar. Nah, sekarang di sini di depan ini ada PowerPoint tentang algoritma dan pemrograman. Ini dari saya sendiri, yaitu tentang Scratch. Apa itu Scratch? Nah, ini kan kita disuruh bikin game ini, bisa dari aplikasi ini. bisa lewat perkembangan itu dibuatnya pakai ini. Nah, kalau misalnya dia upload ke Google Play Store, udah jadi di sini, lalu diupload ke Google Play Store, lalu memiliki banyak jutaan download, orang yang mendownload, maka kamu akan mendapatkan yang namanya uang, bisa diuangkan juga ya. Nah, bayangkan kamu hanya belajar ini saja, tapi kamu sudah bisa menghasilkan uang. Nah, itulah gunanya belajar Scratch ini ya. Masih banyak yang lainnya. Nah, lalu tampilan Scratch di sini ada tampilan. Nah, untuk tampilan ini coba kalian masing-masing di browser kalian itu buka Scratch. Ya, masuk. Sudah dibuka semua websitenya? Sudah. Ya. Nah, itu kalian buka, lalu kalian daftar dengan email kalian masing-masing. Join dengan email masing-masing ya. Nanti bisa dilanjutin lagi di rumah. Ini gabung ya? Ya, gabung. Buat nomor pencet apa Pak? Join. Gabung. Namanya harus digabung. Gabung. Ya. Mainnya itu bebas ya. Namanya apa, nama kita? Nama kamu. Nah, ini saya udah bikin akunnya kayak begini. Nah, ini ada nama saya. Ini Pak masuk dulu. Ya, masuk. Gak bisa Pak? Nah, nggak bisa.
10 kali atau ngulang. Kalau jalan kan ngulang berarti ya, jalan itu kan ngulang callingannya karena jalan. Klik dulu buat memberi kita fokus ya, karena kalian kayaknya kurang fokus nih, udah mulai kurang fokus. Kita bangun S sedikit. Sekarang kita akan mulai triknya, yaitu apa? Jika, maka. Nah, S sedikit, jika, maka ya. Nanti misalnya Zara, jika saya tunjuk Zara, jika saya pohon, maka kamu tunjuk temannya. Temannya siapa? Nah, saya tunjuk, kemudian temannya akan jawab, maka saya akan jadi daunnya. Nanti temennya mulai lagi dari jika. Jika saya apa? Kalau dia fokus, dia jawabnya pasti nyambung. Kalau nggak fokus, jawabnya nggak nyambung. Ya, depannya jika, maka ya. Oke, jika maka. Udah siap? Siap. Saya mau nih, mulai pertama. Saya. Saya. Ya, udah boleh. Dari belakang. Saya Amira. Amira Ya, dari belakang. coba lanjutin lagi. Jika saya makan, saya akan. Maka saya akan minum. Nah, jika saya makan, maka saya akan minum. Benar ya? Lanjutin lagi. Iya, lanjutin. Ya. Jika saya belajar maka Maka saya akan pintar. Nah, setelah lanjut lagi. Maka saya Ya, dah. Oke, dah. Tepuk tangan dulu buat kalian semua. Lalu kucingnya kita arahkan ke sini. di bawah Pak. Ya, di samping ini. Sudah Pak. Udah. Sudah. Nah, lalu kita tambahkan itu untuk buat musuhnya. Musuhnya kita tambahin. Musuhnya Ya, tambahinnya di sini nih. Yang Udah. Sprite. Udah. kalau musuhnya beruang. Boleh. Musuhnya siapa Pak? Musuhnya kucing siapa? Balenina. Bapak musuhnya apa? Saya musuhnya ini misalnya. Tuh. Saya musuhnya. Ini. Saya dinosaurus boleh. Boleh. Saya musuhnya kepiting. Saya kepiting. Terus Boleh. habis itu pencet aja Pak. Ya, pencet. Nanti muncul musuhnya kan? Krep. Itu gede banget. Saya ini boleh Pak dinosaurus. Boleh. Saya Oke. dragon. Pak, saya ini. Ya, boleh. Nanti si gugupnya ini dia bakal ke arah si kucing. Larinya bakal ke arah si kucing nih. Oke. Nah, berarti kita harus balik yang flip horizontal. Nah, ini gugupnya jadinya arahnya ke sini. Horizontal caranya? Caranya mencet apa Pak? Ke samping. Nih, flip horizontal. Udah? Bentar Pak, bentar. Abis itu klik horizontal ya Kak? Ya. Terus Nah, abis itu? udah balikin lagi ke code-nya. Udah? Udah. Nah, ini Udah, Pak. sampingnya. Nah, musuhnya ini kalau kegedean kan dia nanti lompatnya susah ya. Musuhnya kecilin dikit. Nah, caranya size-nya kurangin. Size ini kurangin. Size-nya kurangin jadi 50. Nah, tuh kan kecil dia tuh. 20 ya Pak. Itu ada itu kemudian Enter ya Pak. Iya, iya. Iya kecil banget Pak. Ya nggak apa-apa, nanti kan bisa gampang tadinya. Udah? Udah. saya 10 lah Pak, biar terbang. Udah kayak gini? Bapak kalau 60 boleh? Boleh. Bapak saya pakai dragon tapi kalau di bawah aja. Udah? Ya, kita arahkan ke spread. Nah, ini lumayan cepat ya. Kalian harus bisa nih. Spread, kita pilih event. Arahin spread dulu. Spread itu berarti tanda kucing. Nah, event, terus pilih yang going clicker. Arahkan ke sini, drag and drop ke sini. Gimana? Ini event going clicker, masukin sini. Nah, berarti ketika saya memencet tombol start ya, atau mulai ini. Nah, ketika saya memencet tombol yang ini ya. Nah, itu perintahnya. Lalu masukkan lagi
motion berarti gerakan ya, Ya. gerakan. Kita pengen apa? Pengen buat si kucingnya itu jalan dulu. Nah, kucingnya jalan. Berarti masuk ke motion gerakan, kemudian tambahkan go to X. Go to X. Go to X. Nah, ini ya diubah jadi 184. Minus 184 Pak. Ya, minus 184. Yang satunya lagi biarin minus 115. 115. Minus 115. Minus 145 Pak. Ya. Nah, ini kan jalannya terus-terusan ya. Iya. Nah, berarti kita kasih apa? Look, Look. next, kostum. Nah, karena di sini nanti ada dua gerakan ya. Jadi ada next kostum. Kostum itu kan gerakannya, gambarnya. Jadi ada dua gambar nanti. Nah, si sprite ini nanti dimasukin ke kostum, next kostum. Sudah. Sudah. Nah, kemudian kita masukkan lagi kontrol lagi white di bawah kostum. Lah, bisa itu. Jauh banget, Bapak. Sudah Pak. Jalan nggak? Jalan. Saya kagak. Nah, kalau nggak jalan, lihat urutan sprite-nya, urutan block code-nya. Block code-nya udah sesuai belum? Belum saya jalan. Saya jalan. Nah, cuman jalannya lama ya ini ya. Iya. Nah, berarti kita tambahin wait 1 second, 1 detik ini ditambahin, dikurangin justru. Dikurangin jadi 0,1. 0,1, 0,1 ya. Tuh, kayak gitu. Nilai yang ini, buat nilai yang ini. Udah sama belum? Taruh. Sudahnya udah Pak. Udah belum? Sudah. Suruh dia dibagi dua sama-sama. Coba jangan. Belum ya? Ya. Belum ya? Oke, sekarang siapa yang mau maju ke depan untuk mempresentasikan gamenya? Saya. Nah, coba dimainkan coba gamenya. Nah, ya itu kalah berarti ya. Ya. Berarti kalau terkena gamenya, kalau terkena si siapa gugupnya itu dia bakal kalah ya. Oh, oke. Oke, tepuk tangan dulu buat. Nah, kita tadi sudah sama-sama melihat presentasi dari semua. Sekarang coba apa yang bisa kita ambil dari pelajaran hari ini? Siapa yang mau coba kasih jawaban? Ya, Jian, coba. Dapat membuat game sendiri untuk mainan sendiri. Nah, dapat membuat game sendiri untuk mainan sendiri. Terus siapa lagi yang mau coba? Dapat apa lagi? Ya, Zara. Bisa mendapatkan uang ya. Wah, Zara nih uang banget nih. Kalau lihat uang hijau ya. Nah, siapa lagi? Ya, coba. Dapat pengetahuan baru. Dapat pengetahuan baru. Benar ya, kita buat game ini jadi dapat pengetahuan baru lagi. Nah, ternyata ada cara bikin game yang simple, sederhana, tanpa coding ya. Nah, oke. Jadi benar, semuanya benar. Kesimpulan pertemuan kita hari ini, dalam pembelajaran pembuatan coding itu tidak selalu dengan menggunakan bahasa pemrograman yang sulit ya. Dengan bantuan AI kita sudah bisa mengkombinasikan ya dengan Gemini, lalu kita buat script dari Gemini, kita nanti diarahkan untuk membuat scriptnya, membuat blok-blok code-nya. Nah, blok-blok code itu bisa kalian susun nanti dengan menggunakan bantuan Gemini juga bisa. Nah, di situ kalian bisa nyusun, bisa tanya ke Gemini, coba buatkan saya script, misalnya blok script, contohnya seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini. Coba silakan dari blok code tadi, itu kalian bisa mencarinya di Gemini. Kalian bisa dari Gemini. Misalnya saya ingin membuat game scratch, tolong buatkan susunan blok code-nya dengan tema game, tema tembakan. Nah, maka kalian akan diarahkan untuk membuat, ada di sini ada pemain, ada peluru, ada musuh. Nanti di sini juga kalian akan diajarkan bagaimana
cara memasukkan blok code-nya. Ini ada blok code-nya ya. Blok 1 gerakan pemain dengan web. Setnya 150. Nah, ini sama yang tadi kan? Nah, diajarin semua sama AI dari Gemini ini. Jadi nanti kalian tinggal belajar di Gemini, kemudian pindahkan ke Scratch yang tadi. Kalian ikutin cara-cara yang di Gemini. Nah, seperti itu. Nah, nanti masing-masing dari kalian itu bisa membuat game masing-masing game sendiri dengan memanfaatkan apa dua tadi, Gemini dan juga Scratch. Ya. Nah, oke, paham sampai di sini? Paham. Oke. Kesimpulannya hari ini adalah pembuatan AI kita tadi apa? Fokus belajar ya, fokus belajar yang kurang dengan menggunakan yang namanya tadi aplikasi Scratch dan Gemini. Kita bisa mendapatkan fokus kita jadi lebih apa? Lebih asik ya, lebih enjoy. Kalau misalnya kita belajar coding biasanya pusing ya kan, mumet, pusing banget nih Pak kalau belajar coding. Nah sekarang kita bisa belajar coding dengan asik dengan menggunakan Scratch tadi ya dan AI. Nah dan Gemini tadi, benar. Nah untuk memecahkan masalah kontekstual dan di lingkungan sekolah menggunakan alur design thinking. Nah cara berpikir kita tadi, design thinking kita tadi yang dibuat oleh AI tadi kita curahkan di AI, lalu dia membuat design thinking kita, pola pikir kita ini didesain di sini, dimunculkan oleh AI ini. Kemudian kita pindahkan ke aplikasi Scratch tadi atau web Scratch ya, webnya namanya Scratch tadi. Nah kemudian kita membuat sebuah game yang tadi dijelaskan sama teman kalian. Ini gamenya udah bagus nih ya. Nah jadi itulah inti dari pertemuan kita hari ini. Nah ini adalah pertemuan apel kita yang terakhir ya, karena kemarin udah 2 kali pertemuan, ini pertemuan yang ketiga. Jadi ini adalah pertemuan yang terakhir sampai membuat sebuah project ini, project yang terakhir. Nah sampai di sini saya rasa kalian sudah cukup baik. Juga tadi saya nilai juga nilainya juga sudah cukup bagus ya. Nah untuk hari ini kita cukupkan. Nah pertemuan depan kita akan membahas hal yang lain, yaitu ada di bab yang selanjutnya ya. Tapi untuk pertemuan yang depan. Nah cukup sekian dari saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu, kemudian kita ulang format masing-masing. Oke, kita mulai memimpin doa siapa? Zara. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa dimulai Ya. dalam hati. Ya cukup. Berdoa selesai. Ya. Oke. Sampai jumpa di rumah, sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga selamat sampai tujuan. Amin. Dan